Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Mohsin. Yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan revitalisasi identitas budaya Madura, peran generasi muda dengan Keraton Sumeneb sebagai pilar utama. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan menarik seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Madura dikenal sebagai daerah yang kaya dengan tradisi, nilai luhur dan juga karakter budaya yang kuat. Mulai dari bahasa, seni, tradisi, kerapan sapi, musik saronin, hingga nilai keberanian dan kehormatan yang menjadi ciri khas masyarakat Madura. Namun seperti yang kita ketahui bersama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, muncul pertanyaan besar, apakah generasi muda masih mengenal dan mencintai budaya Madura mereka sendiri atau sudah tidak? Disinilah pentingnya peran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, tokoh budaya, dan tentunya generasi muda itu sendiri. Salah satu simbol yang kita ketahui yaitu adanya keraton, dan yang tidak terlupakan adalah Keraton Sumeneb yang menjadi saksi sejarah. Oleh karena itu, untuk membahas tema penting ini, hari ini podcast Ngobrol Dewan Jawa Pos Radar Madura sengaja mengundang narasumber yang sangat kompeten, yaitu tokoh-tokoh dari Dewan Provinsi Jawa Timur. Kita mengundang atas nama Bang Raden Harisandi S. Pratalik Romo. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Hussein. Terima kasih telah hadir di podcast kita untuk beberapa kali ya sudah datang. Selain itu juga ada Raden Bagus Abdurrahman Sesa Diningrat atau yang akrab disapa Gusmang. Selamat datang Gusmang. Ya, selamat datang. Siap. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Ya, terima kasih kembali. Pemerhati atau pemateri lainnya yaitu ada Raden Bagus Deni F. Suryaningprang. Selamat sore Mas Deni ya. Gimana kabarnya Mas Deni? Baik. Seger kayaknya. Ya, Kemudian ada juga Raden Riananta C. Yoda Wicitro. Selamat bergabung Mas. Baik, untuk memulai podcast yang sangat menarik ini, saya terlebih dahulu memberikan waktu kepada Gusmang. Gusmang, kalau kita bertanya nih terkait dengan budaya Madura terdahulu gitu ya, ini seperti apa, dan kemudian kalau dikolerasikan dengan budaya saat ini seperti apa kira-kira perbedaannya Gusmang? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tentang budaya ya. Budaya kalau dibandingkan ya, budaya pada saat zaman-zaman kerajaan dengan budaya sekarang itu sudah merupakan beda jauh ya, agak beda jauh. Terbukti dengan adanya budaya-budaya yang pop yang banyak digemari oleh para kaum remaja, utamanya dari setelah anak-anak lulusan SMA, sehingga budaya-budaya lama itu seolah-olah tergerus dengan tidak terasa. Namun dari pihak keraton ya selalu membacking agar supaya setiap generasi muda yang sudah sedikitnya tergerus oleh budaya-budaya ala barat, dari pihak keraton sendiri beserta famili banyak mengadakan suatu pertemuan ya, pendidikan informal, yang mana pertemuan di dalam keluarga itu bisa dinamakan namanya pertemuan muhazzamah ya, yang dilaksanakan setiap bulan bergiliran ke rumah masing-masing, ke rumah masing-masing setiap famili, sehingga para pemuda-pemuda yang hadir di sana ya, yang sekiranya itu nyeleneh, tidak memakai budaya keraton atau budaya Sumeneb atau budaya Madura, itu mendapatkan suatu teguran. Umpamanya budaya barat yang
viral memakai anting dan memakai celana yang porak-poranda, Ya. kemudian bertato, itu setiap datang ke sana setiap bulan itu selalu diberi motivasi dan ditegur. Maksudnya para sesepuh itu menegur agar supaya kembali kepada habitat dan menjalankan tradisi-tradisi apa yang telah dijalankan oleh keraton Sumenep. Kalau pada masa kerajaan seperti apa gambaran budaya generasi muda saat itu, Gus? Ya, pada saat itu adalah sopan santun, saling menghormat, dan tradisi-tradisi pakaian itu semuanya menutup aurat. Kemudian selalu menunduk kalau bertemu kepada siapa yang lebih tua, kepada siapapun saja yang lebih tua, menunduk dan sopan. Begitu. Tradisi apa ala barat seperti memakai pakaian-pakaian minim itu tidak ada pada saat itu. Selalu mengikuti apa yang menjadi alur-alur keraton pada saat keraton menjalankan budaya-budaya yang ada. Artinya kalau berpakaian ala budaya barat itu bisa menjadi ini malu sendiri begitu, saya kalau dulu ya. Iya, dengan sendirinya para pemuda-pemuda yang sudah tergerus dengan ala pop itu tidak mau mendekat dan berkumpul kepada sesamanya. Ya. Demikian. Menurut jenengan ini, Gus, kira-kira apa yang menjadi faktor ada perubahan atau pergeseran budaya ya? Kalau dulu itu sangat kuat menjaga tradisi atau budaya-budaya keraton dan lain sebagainya. Namun saat ini seperti yang sudah disampaikan Gus Bang barusan, ya lebih tertarik untuk mengikuti budaya-budaya barat. Apa kira-kira faktornya itu? Faktornya pertama sekarang kan zaman teknologi. Iya. Jadi generasi muda, kita fokus ke generasi muda sekarang itu kan menganggap kalau budaya tradisional itu dianggap kuno, artinya primitif, penuh dengan magis. Itu terus di pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu hanya sebatas teori, tidak praktek. Jadi mendapatkan teori. Coba sekali-kali itu prakteknya ke kunjungan ke secara interaktif, baik 2 minggu sekali. Jadi itu. Ya, nah sebagai orang yang tumbuh besar di lingkungan keraton, tentunya apa harapan jenengan ini terhadap generasi-generasi muda yang di masa akan datang? Saya sebagai generasi muda yang tumbuh di lingkungan keraton, harapan saya itu pertama, keraton itu tidak hanya menjadi masa lalu yang statis, tapi masa kini yang hidup. Artinya mampu beradaptasi dan menjadi sumber inspirasi baik kepribadian, berbudaya pada generasi. Nah, untuk mendorong itu, apakah selama ini sudah ada komunitas pemuda dalam rangka melestarikan budaya? Tentunya ada. Ya. Kami bersama Gus Dewan ini membentuk suatu perkumpulan Terah Muda Keraton. Oh ya. Yang mana di situ mengedukasi lewat platform media sosial, karena sekarang yang lebih cepat media sosial, betul. Seperti TikTok, Instagram, yang intinya di situ mengedukasi narasi-narasi keraton, seperti tokoh-tokoh keraton, baik budaya maupun sejarah di situ. Terus ada lagi komunitas yang sebelumnya itu ada komunitas Sumenep dulu, yaitu generasi muda yang di dalamnya itu ada juga generasi muda keraton. Itu pegiat budaya yang mengidentifikasi situs-situs cagar budaya, budaya tak benda itu diidentifikasi oleh komunitas tersebut. Dan yang terakhir kami ini bersama Kusman sebagai pembina itu di komunitas Jalan Sutra. Komunitas Jalan Sutra itu komunitas keris. Jadi para generasi muda pecinta keris bukan hanya jual beli keris di situ, tapi bagaimana di situ diajarkan filosofi keris. Kenapa keris kok bisa miring? Di situ diajari juga estetika keris.
dan juga cara pemakai keris Ya, ya. yang lebih menyerahkan keris yang lebih muda, lebih tua, itu ada juga di situ. Tata caranya. Tata caranya. Di situ Nah, komunitas untuk melestarikan ini banyak ya generasi-generasi muda yang masih berminat untuk bergelut di situ. ya perlahan Perlahan ya. tidak mesti pas langsung jadi kita semacam ke generasi muda diajak sedikit demi sedikit ya lumayan lah yang ikut dari generasi muda. Ya. Baik, Bang Aris sudah disampaikan barusan bahwa budaya Madura ini mengalami apa namanya kemerosotan ya, karena banyak generasi-generasi muda yang lebih cenderung tentunya dalam rangka meniru budaya-budaya Barat seperti itu. Nah, bagaimana pandangan atau perspektif Bang Haris melihat posisi budaya Madura di tengah arus globalisasi saat ini? Sebelum tadi sudah sempat dijelaskan ya dari Gus Deni. Memang kalau saya melihat Bang Husin, tentu budaya Madura memang berbeda dengan budaya di luar Madura, apalagi dengan luar negeri kayak gitu dong. Karena Madura ini memiliki karakter yang khas, karakter tersendiri, karakter yang unik. Apalagi di Sumeneb dengan adanya keraton satu-satunya di Jawa Timur, satu-satunya Lebang Musen yang masih berdiri sampai saat ini, yang masih terlihat, ya, masih bisa ditatap oleh mata kita semua. Ini menjadi cambuk bagi kita bagaimana budaya khas Madura yang diwakili oleh Sumeneb ini tidak bisa hilang atau luntur. Maka perlu tadi disampaikan oleh Gus Deni bahwa kita harus mulai dari anak muda. Kita harus memulainya dari sekarang, karena memang siapa lagi Bang Musin kalau tidak dimulai dari kita kayak gitu. Tentu semuanya memang tidak mudah, butuh pengorbanan, butuh hal-hal yang menurut kita menyita waktu kita dengan keluarga. Tetapi tentu ketika nawaitu kita niatkan kepada lillahi ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Selagi teman-teman masih bisa bekerja sama, punya niat yang sama, dan keluarga keraton semuanya family masih punya niat yang sama, kita gas saja. Karena memang ini penting Bang Musin, karena memang kalau kita tidak dimulai dari kita, maka budaya ini akan hilang. Betul. Begitu harus ada kesadaran juga dari generasi muda saat ini ya, untuk tetap mempertahankan. Betul. Nah, ini juga penting dilakukan revitalisasi budaya Madura, Bang Haris. Sejauh ini apa kira-kira pentingnya revitalisasi ini terkait dengan budaya Madura? Kami terus terang Bang Musin, baik pemerintah daerah, lebih-lebih pemerintah provinsi, kerap melakukan beberapa inovasi. Salah satunya kami mencari bagaimana terobosan-terobosan yang bisa dibawa oleh pemerintah provinsi untuk bisa dilakukan di pemerintah daerah. Walaupun ini butuh kesinambungan juga dengan pemerintah daerah, tapi kita libas saja Bang Musin. Selagi bagi kita itu ini sudah secara aturan benar dan secara regulasi tidak ada masalah, maka kita hanya gas saja. Terpenting gas saja. Karena kalau tidak dimulai dari sana, kalau hanya saling menunggu, ya tidak akan terjadi kayak gitu. Apalagi Sumeneb ya kita tahu sendiri budayanya menunggu juga kayak gitu. Jadi kita buat pola-pola seperti itu, buat pendidikan budaya baik kurikulum, memasukkan kurikulum budaya baik tingkat SD, SMP, SMA. Ini juga penting. Kalau soal anggaran, saya rasa itu tergantung keberpihakan kita semua. Tetapi yang terpenting bagaimana kurikulum soal kebudayaan ini kita masukkan di lembaga pendidikan, sehingga budaya-budaya, keinginan untuk mempelajari budaya dari adik-adik kita itu ada. Itu. Betul. Nah, ini memang juga sepakat dengan yang disampaikan Bang Haris tadi. Perlu adanya stakeholder ataupun ya pendidik yang menyadarkan dan mendorong peserta didiknya bisa menyadari pentingnya budaya Madura, yaitu melalui sektor-sektor pendidikan itu. Tentu di sini juga diperlukan ketersediaan SDM yang berkualitas juga tentunya Bang Haris. Ini menurut Bang Haris bagaimana kira-kira guru-guru yang ada di madrasah-madrasah, yang ada di sekolah-sekolah ini juga memiliki ilmu terkait budaya itu, sehingga nanti
siswanya bisa paham begitulah. Kan tadi sudah dijelaskan Bang Hussein, bahwa saya rasa Keraton Sumeneb sebaik dari sesepuh, baik famili Keraton Sumeneb terbuka lebar untuk siapa saja, baik tenaga pendidik yang ingin mempelajari soal budaya itu sendiri, sehingga nantinya bisa lebih gampang ditularkan kepada siswa-siswanya. Nah, yang menjadi perhatian saat ini, rasa malas. Nah, Iya, rasa malas untuk mempelajari itu, karena memang budaya sekarang ini dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalau Keraton Sumeneb dilihat dari luar ini sangat luar biasa. Tapi kita yang melihat dari dekat ini biasa-biasa saja. Nah, ini yang penting perlu diniatkan bahwa ini Keraton Sumeneb, budaya Sumeneb ini menjadi salah satu budaya Madura yang memang harus kita pertahankan bersama untuk sejatinya kita nanti bisa menjadi kebanggaan baik Madura dan Indonesia. Apalagi Keraton Sumeneb merupakan keraton satu-satunya masih ada di Jawa Timur seperti Satu-satunya di Jawa Timur. itu. Ya, ini perlu kata Bang Haris barusan, perlu kita perkuat dan perlu kita jaga bersama dan perlu kita lestarikan. Dan ini menjadi tantangan semuanya. Saya sepakat dengan Bang Haris tadi yang mengatakan bahwa pihak keluarga dari keraton welcome kepada siapapun yang mau belajar tentang sejarah dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh Gusmang. Ya, Itu setiap malam sering live TikTok menceritakan. Ya, kadang-kadang bisa juga ya, Iya. umpamanya dari pihak sekolah mengundang saya Oh iya. ya untuk mengedukasi murid-muridnya tentang sejarah dan budaya. Ya, bisa kapan saja asal dari pihak kami masih sehat-sehat saja. Dari pihak mana? Baik itu dari SMP, SMA dan sebagainya. Iya. Ini sudah ada apa namanya penawaran atau kesiapan dari Gusmang bagi sekolah yang mau mempelajari terkait budaya dan juga terkait sejarah khususnya Sumeneb ataupun Madura. Berkenaan dengan keraton ini, tentu ini karena menjadi warisan sejarah. Pastinya banyak yang akan mengetahui seperti apa Keraton Sumeneb. Saya akan tanya kepada Gus Lian. Seperti apa Gus Lian selama ini masyarakat Sumeneb itu sendiri maupun di luar Sumeneb ketertarikannya untuk mempelajari sejarah Keraton Sumeneb? Jadi seperti ini, sejarah Keraton Sumeneb ini sebenarnya sudah banyak masyarakat itu tidak tahu bahwasanya Sumeneb itu yang sangat berjasa dalam mendirikan kerajaan Mojopahit. Dengan adanya Arya Wiraraja Sang Adipati pertama di Sumeneb yang menduduki tahta pada tahun 1269, beliau itu dulunya sebelum dilantik memang penasihat dari kerajaan Singasari. Karena terang-terangan menentang keputusan Kertanegara, akhirnya dimutasi ke Sumeneb. Dan dilantik oleh Kertanegara pada tahun 1269. Singosari itu mendapatkan pemberontakan dari gelang-gelang Sang Jaya Katwang. Raden Wijaya berhasil lari dan minta bantuan ke Madura Timur. Pada waktu itu dipimpin siapa Madura Timur? Madura Timur dipimpin oleh Arya Wiraraja. Nah, setelah berhasil lari, minta bantuan terhadap Arya Wiraraja, lalu Arya Wiraraja welcome, menyambutnya. Bahkan meminta Arya Wiraraja untuk menyusun siasat merebut kembali tahta Singosari yang direbut oleh Jaya Katwang. Terjadilah kesepakatan. Arya Wiraraja meminta terhadap Raden Wijaya, pura-puralah kamu mengabdikan diri terhadap Jaya Katwang. Setelah kamu berhasil mengambil hati Sang Prabu Jaya Katwang, mintalah alas tarik. Alas tarik itu apa itu? Alas tarik ini daerah Mojokerto. Sebuah hutan tarik. Ketika kamu sudah berhasil merebut kembali, ketika kamu mendapatkan kepercayaan, mintalah alas tarik. Alas tarik akan dibuka alas oleh rakyat Madura dan dibantu oleh prajurit-prajurit Sang Raden Wijaya. Dibabat alaslah hutan tersebut. Dengan dalil terhadap Jaya Katwang, Raden Wijaya itu mengatakan hutan ini bagus untuk sebagai hutan perburuan Sang Prabu. Ternyata di babat alas hanya ada buah maja yang ternyata menggoda karena membuka alas ini
membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tergodalah prajurit yang membabat alas, terus dirasakan buah tersebut pahit. Maka dinamakanlah Mojopahit atau Wilwahtikta. Disitulah berdirilah sebuah pedukuhan Mojopahit atau Wilwahtikta. Dengan bantuan Arya Wiraraja sendiri, direbut kekuasaan Kertanegara, Jaya Katuang, oleh Raden Wijaya dengan bantuan Arya Wiraraja. Sesuai dengan kesepakatan, Arya Wiraraja diberikan imbalan oleh Raden Wijaya. Pulau Jawa di bagian timur akan saya serahkan terhadap sang paman Arya Wiraraja. Setelah singkat cerita merebut kembali tahta Singosari yang direbut oleh Jaya Katuang, maka Arya Wiraraja dulu kawasannya bukan hanya Sumenep. Oh, di mana saja itu? Tapi kawasannya dulu Madura Tapal Kuda. Jadi daerah Belambangan dulu sebelum ada Belambangan itu masuk Madura Tapal Kuda. Banyuwangi yang dikenal dengan Banyuwangi sekarang Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang. Probolinggo sebagian itu masuk Madura Tapal Kuda. Yang memimpin adalah Arya Wiraraja. Nah, di situ banyak generasi muda itu lupa bahwasanya Sumenep itu pernah memberikan kontribusi dengan mendirikan kerajaan Mojopahit. Kalau tidak ada Mojopahit, mungkin tidak ada Indonesia. Karena Mojopahit ini kerajaan besar. Yang dimana dulu pada zaman Brawijaya V, Mojopahit itu mencapai puncak kejayaan. Yang menguasai Nusantara, Asia Tenggara. Kalau tidak ada Mojopahit, mungkin tidak ada Indonesia. Mojopahit ada atas dasar bantuan Madura Sumenep. Nah, Arya Wiraraja ya. Arya Wiraraja. Jadi sejarah itu yang jarang diketahui oleh masyarakat. Dan kami sebagai guide, saya sebagai guide, mempunyai harapan sebenarnya untuk generasi bangsa. Agar menjadi bangsa yang kuat, generasi muda itu harus cinta dengan sejarah dan budaya. Melalui pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, di museum saya selaku guide, saya juga sering melayani edukasi-edukasi. Ada program khusus ya? Ada program khusus edukasi melalui pemerintah Kabupaten Sumenep. Kita mengundang generasi-generasi muda, mulai anak-anak sekolah dasar, SMP atau SMA, MTS atau Sanawiyah, itu kita undang agar mengenal budaya, sejarah yang ada di Sumenep. Dan saya selaku guide, saya selalu menanamkan dan keinginan saya untuk bisa generasi muda itu cinta dengan budaya dan sejarah. Bagaimana caranya? Kita memberikan pelayanan secara maksimal. Tapi tantangannya seperti apa, Gus? Tantangan untuk memberikan edukasi sejarah Keraton Sumenep ini terhadap generasi muda. Tantangannya itu sekarang berjalannya era globalisasi, era digital. Bahkan generasi muda itu kebanyakan sekarang itu tergerus dengan game online. Jadi banyak waktu generasi muda itu dihabiskan dengan main online, game online, bahkan ada judi online. Nah, tantangan kami di situ. Tapi kita tidak pernah putus asa. Kita ketika kedatangan edukasi, kita tanamkan moral-moral kebaikan. Kecintaan generasi muda saat ini untuk bisa cinta terhadap sejarah dan budaya, itu tugas kami. Jadi ketika generasi muda cinta dengan sejarah dan budaya, otomatis mereka akan bisa menjaga budaya leluhur sesepuhnya maupun budaya leluhur keraton. Sebagai guide selama ini yang sudah berkunjung ke keraton di Sumenep, selain mungkin masyarakat Sumenep itu sendiri, dari mana saja? Jadi sebenarnya banyak juga, dari mancanegara juga banyak. Oh, di mancanegara juga banyak? Banyak. Bulan kemarin kita kedatangan sekitar 25 ke 30 turis. Bulan kemarin. Itu berkunjung ke keraton, melihat bangunan-bangunan keraton, bahkan melihat budaya-budaya kerapan sapi, tari muang sangkal. Ternyata beliau itu senang ketika belajar terkait budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya Madura. Ada juga
pengunjung yang dari Jakarta itu banyak yang nggak tahu. Ketika nyampe ke sini, beliau itu merasa kagum. Loh, di Madura, di Sumeneb ini ada keraton. Ada, saya jelaskan ada. Dan keraton Sumeneb ini dibuktikan dengan bangunan keraton. Keraton Sumeneb ini terbuka untuk beberapa etnis. Dari segi bangunannya, masyarakat itu generasi muda sebenarnya bisa belajar. Dari segi bangunan dari bangunan keraton ini sebenarnya memiliki filosofi. Filosofi kehidupan, filosofi kebudayaan itu ditanamkan dengan bangunan ini. Seperti contoh Labung Misem. Labung Misem itu perpaduan dari etnis Cina, Eropa, Jawa, dan Madura. Itu bisa dilihat dari mananya, Gus? Dari segi pilarnya itu jelasnya Eropa. Pintunya jelasnya Cina. Atapnya Jawa Islam. Madura, ukiran-ukirannya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya keraton Sumeneb pada zaman dahulu itu terbuka untuk beberapa etnis. Dan terbukti sampai sekarang, itu suku Cina ada di sebelah barat keraton. Orang Arab sebelah timur keraton. Oh, orang Arab sebelah timur keraton, orang Cina Sebelah barat keraton. kalau sekarang di mana posisinya? Posisinya ini. Jadi di sini kan banyak orang-orang Cina yang berjualan, punya toko-toko pecinan. Pacinan. Dan sebelah timur keraton itu orang Arab. Kenapa ditaruh di sebelah timur keraton? Karena di sana dekat dengan sumber-sumber. Dipergunakan untuk beribadah. Keperluan beribadah. Orang Eropa di sebelah paling timur. Karena berpotensi dekat dengan perdagangan, pelabuhan. Penuh dengan sejarah. Penuh dengan sejarah sebenarnya. Ya, itu. Gus Mang, dengan keberadaan keraton di Sumeneb, sebenarnya menurut jenengan simbol yang ingin disampaikan apa? Ya, sebenarnya keraton ini tidak hanya sebagai bangunan tua, Ya. tapi merupakan pusat daripada kebudayaan, yang merupakan pusat edukasi yang hidup, di mana para pengunjung-pengunjung itu yang datang selalu diberi motivasi pendidikan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat di Sumeneb. Maka dari itu, menurut hemat saya, para pemuda serta para pelajar-pelajar ya hendaknya selalu ya mempunyai komunikasi yang sering kepada para keturunan keraton atau kaula-kaula keraton, sehingga keraton menjadi suatu pendidikan yang formal dan keraton menjadi suatu pendidikan yang membuat masyarakat mengenal tentang budaya serta sejarah keraton dan sesuatu yang dijalankan oleh para leluhur, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kalau dilihat dari sejarah keraton ini Sumeneb ya, yang kita lihat bersama masih berdiri kokoh dan kuat, ini didirikan pada masa siapa Gus Mang? Dan seperti apa proses pembangunannya seperti itu? Keraton Sumeneb ini didirikan oleh masa penguasa kedua dari keraton ini, yaitu adalah Panembahan Somala atau Asyuddin. Ya. Putra dari Pindersaut, di mana beliau membangun keraton ini minta bantuan atau berkolaborasi dengan arsitek dari Cina yang namanya Lo Piango, yang kebetulan para rombongan dari Semarang yang mempunyai suatu persoalan adanya huru-hara di daerah Semarang antar etnis, sehingga beliau pada rombongan itu lari ke sini minta perlindungan kepada Panembahan Somala. Kebetulan beliau mempunyai keahlian sebagai arsitek. Jadi dimanfaatkan dengan dibantu juga oleh orang-orang Eropa dan Arab. Sehingga dalam keraton ini mempunyai 4 arsitek atau 4 karakter. Yang pertama ala Madura, kemudian ala Eropa seperti yang telah disebutkan tadi, Cina, dan ke Arab-Araban. Jadi pada saat itu dari 4 etnis itu hidup berdampingan dengan baik. Itulah pada saat zaman keraton yang dibangun oleh
Panembang Sumolo atau Notokusumo I. Demikian. Berarti sebelum Panembang Sumolo itu belum ada keraton ini Iya, ya? belum ada keraton yang bentuk seperti ini. Ada keraton seperti di pinggiran yang ditempati oleh Pinteresau. Di Pinter. Iya. Tidak terlihat seperti saat sekarang ini. Termasuk masjid, Masjid Agung Sumeneb. Iya, Masjid Agung juga dibangun oleh Panembahan Sumala. Jadi sebelum kelihatan seperti saat sekarang keraton ini, Panembahan Sumala membangun masjid karena masjid yang ditempati utamanya dalam Jumatan di masjidnya Anggadipa sudah full. Kemudian Panembahan Sumala membangun lain yang lebih besar, yang dinamakan Masjid Jami. Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa beliau adalah bapak pembangunan. Ya, begitulah. Infrastruktur. Bapak infrastruktur ya, khususnya di Madura. Ya, gitu. Pemirsa, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik, terutama dari Kabupaten Sumeneb. Banyak sekali sejarah ya terkait dengan keraton dan kemudian juga bagaimana peran dan sumbangsih para raja-raja Sumeneb terhadap negara. Baik penonton podcast Jawa Pos Radar Madura bersama Bang Harisandi Safari, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu saya di akhir atau di penghujung acara ini saya minta closing statement dari Bang Haris dan kemudian nanti juga disusul dengan pemateri-pemateri lain. Silakan Bang Haris. Ya, terima kasih Bang Musin ya. Tentu harapan saya agar anak muda tidak melupakan akar budaya kita, karena modernisasi boleh kita ikuti, tetapi tentu identitas budaya harus tetap kita jaga. Generasi muda adalah kunci agar budaya Madura tetap hidup dan berkembang di masa yang akan datang. Siap. Sebagai bentuk dukungannya agar budaya Madura tetap dilestarikan, apa perjuangan Bapak Harisandi karena saat ini berada di sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, tentu berbagai upaya kolaborasi sudah kita lakukan tentu Bang Musin. Tetapi yang bersentuhan dengan pemerintah provinsi baru akan kita lakukan, terutama dalam hal pengembangan budaya-budaya. Yang contoh ada artinya bagaimana kita bisa mengumpulkan berbagai pemuda di Sumeneb untuk mencintai budaya, kita kasih ya bantuan stimulus ya. Ya, perangsang lah ya. Ya. Perangsang, agar ya. memiliki kesadaran. Ya. Selain itu kita berencana bagaimana alat musik keraton kita juga bisa supply dari pemerintah provinsi dan itu sudah kita bicarakan Bang Musin. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan juga keraton Sumeneb menerima dengan legowo kayak gitu. Ya, insya Allah. Karena tidak hanya dari pemberi, ya, yang menerima juga harus legowo juga kayak gitu. Iya takut ya. Maka itu penting semuanya harus punya peran penting lah. Artinya yang memberi, yang menerima, yang mau mempelajari, yang mau mengajari kan harus punya niat yang sama untuk bagaimana budaya di Madura ini di Keraton Sumeneb ini benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur. Baik, dapat kita simpulkan pemirsa bahwa Bang Haris ini ya tidak hanya berretorika ya, kan tetapi beliau sebagai politisi dari Partai Kesejahteraan PKS ya, sudah melakukan berbagai langkah-langkah nyata dan konkret untuk mendukung bagaimana budaya Madura tetap dilestarikan dan generasi-generasi muda tetap mencintai budaya Madura. Sekarang Gusman, seperti apa pesannya atau closing statement-nya, Gusman? Dari saya ya, sebagai kata-kata terakhir atau closing statement, ya, Keraton Sumeneb, mari kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan dengan segala sesuatunya yang ada di dalamnya, seisi daripada peninggalan-peninggalan daripada raja-raja, juga bersama budaya-budayanya, kita jaga bersama, lestarikan bersama, dan kita laksanakan agar supaya Sumeneb tetap menjadi kejayaan dan menuju keberhasilan Sumeneb ke depan. Mantap, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Gusman atas closing-nya. Mungkin Gus ini ya. Pesan dari saya selaku generasi muda yaitu kenali keratonnya. Artinya di keraton itu kan banyak nilai-nilai budaya, kearifan lokal, etika. Terus
pakai bahasanya. Artinya bahasa daerah di keraton itu harus dipakai, karena sekarang jarang anak muda sekarang pakai bahasa daerahnya, padahal itu identitas budaya suatu daerah, dan juga bawa ke panggung dunia. Jadi budaya-budaya Madura ini harus dibawa. Ya, sebarkan. Bangga. Jangan malu ya, Jangan malu. Ya. memiliki budaya. Ya, perlu kita harus banggakan bersama gitu. Jangan budaya Madura ini seperti pajangan di museum. Oh, Ia adalah nafas hidup kita hari ini. Itu pesan dari. Ya. siap. Terima kasih, Gus Doni. Siap, monggo. Yang terakhir, kalau sih Gus Rian. Jadi pesan saya untuk generasi muda saat ini, ikutilah zamanmu, tapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Jadi pada intinya seperti ini, ikutilah zaman-zamanmu saat ini, tapi jangan pernah tinggalkan budaya-budaya yang baik, seperti etika tata krama yang sudah mulai tergerus oleh zaman. Jadi tata krama itu, etika tata krama itu merupakan simbol budaya keraton zaman dulu. Jadi boleh generasi muda ikuti zaman, tapi jangan pernah tinggalkan budaya-budaya yang baik. Ya. Mantap. Pada kesempatan kali ini kita sepakat bersama, umat RI sepakat bahwa Madura yang memiliki beragam budaya tetap harus kita lestarikan. Tidak hanya kita menikmatinya saja, akan tetapi bagaimana kita juga berupaya untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Demikian podcast kita dengan orang-orang yang hebat pada kesempatan kali ini. Kita kembali dan berjumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.